Selamat pagi teman-teman. Saya sambil nunggu teman-teman yang barangkali akan bergabung ya. Sebentar saya mau share juga ini live-nya. Bentar teman-teman ya. Share. Bentar teman-teman. Sebentar. Oke. Oh, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Agak silau ini karena mataharinya pas di depan saya di sebelah sana. Selamat pagi. Ini di sini sekarang jam 10 pagi, hampir setengah 11. Saya baru sarapan teman-teman. Teman-teman mohon maaf ya, saya mau pakai kacamata. Silau banget. Silau banget dan mata saya tuh kalau sama cahaya sensitif banget. Cepat silaunya. Daripada saya ini kerip-kerip matanya, tak pakai kacamata aja. Maaf ya teman-teman ya. Oke. Tidak bermaksud untuk gaya-gayaan atau tidak sopan, tapi karena pakai kacamata ada proteksinya, jadi saya bisa melihat lebih enak. Selamat sore Mbak Mum, Mbak Indrianti Budiman, Mbak Teguh. Iya, ini saya pakai kacamata. Anyway, pagi ini saya sarapan apa? Ini sarapan saya pagi ini. Tadi saya siapin toast, roti. Kemudian di bawahnya saya kasih sedikit madu, kemudian selai buah tin. Kemudian alpukat seperti ini, dan atasnya saya kasih salmon teman-teman. Ini sarapan saya pagi ini. Terus ini ada alpukat sama buah buah blueberry sama alpukat, terus sama yogurt. Terus biar afdol saya minum teh tarik, cuman teh tariknya saya kasih es teman-teman karena hari ini cuacanya agak sedikit panas. Ini teh tariknya udah tinggal separuh. Matilenya mana? Matilenya sudah berangkat sekolah. Matilenya berangkat sekolah kan jam 10 kurang seperempat dia berangkat sekolah pagi. Kalau nggak jam 10, dua pilihan, bisa masuk jam 10 atau jam 9. Hari ini dia masuk jam 10. Dia berangkat tadi dari rumah jam 10 kurang seperempat. Tak sambil sarapan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Dwi. Iya Mbak. Saya free nanti sampai jam 12. Lalu nanti jam 12 saya ada ketemu sama klien. Tapi pagi ini saya ada waktu dari jam 10 sampai jam 12, saya 2 jam. Saya free, mungkin nanti habis sarapan saya beres-beres rumah sebentar, baru setelah itu berangkat pergi. Mbak Noraida, Mbak Wahyuni Sumari. Tak tunjukin, bentar teman-teman, tak tunjukin balkoni di samping saya ya. Kita tinggal di pinggir laut. Tepatnya ini adalah perbatasan laut Mediterania dan laut Atlantik. Sambil sedikit belajar geografi ya teman-teman. Jadi sering banget saya bahas di setiap bikin vlog ketika saya ada di sini, bahwa tempat tinggal kami, nama areanya ini Soto Grande, itu adalah sebenarnya wilayah Soto Grande, Kadis lah ya, provinsi ini maksudnya provinsi Kadis teman-teman. Walaupun sebenarnya tempat tinggal kami ini sudah dekat dengan provinsi Malaga, cuman masih letak geografisnya masih masuk ke dalam provinsi Kadis. Ini adalah bagian paling selatan benua
Eropa. Paling selatan lagi, paling selatan ke sana lagi udah nggak ada. Jadi yang paling selatan ya benua ini, provinsi ini, Cadiz. Nah, jarak terdekat dari provinsi Cadiz, which is benua Eropa, ke benua Afrika, hari ini nggak kelihatan karena hari ini berkabut. Kelihatan dari sini buat benua Afrika itu jaraknya cuman sekitar 30-an kilo jarak di lautnya itu. Dan kalau ditempuh pakai kapal itu cuman sekitar 35 menit pakai kapal dari benua Eropa ke Afrika, yang pinggiran Afrika yang paling utara ya, Afrika paling utara sama benua Eropa yang paling selatan tuh kalau ditempuh jaraknya masih gitu. Kalau pakai kapal, kalau pakai helikopter itu cuma 10 menit. Jadi kalau kita naik helikopter dari sini ke Ceuta, bagian terdekat di Afrika itu kita lebih lama preparing dari rumah, kemudian ke airport segala macamnya daripada di atas helinya. Karena di helikopter itu cuma 10 menit kurang lebih. Gitu. Dan antara dua benua ini, jadi anggaplah ini benua Eropa, ini benua Afrika, ini selatan, ini bagian paling utara, ada laut di sini. Dan laut yang memisahkan walaupun jaraknya cuma dekat, yang cuma 30 sekian kilo itu, 30 apa 15 ya, kok saya lupa. Itu di situ ada palung yang dalam banget, mungkin salah satu palung terdalam yang ada di dunia. Jadi yang memisahkan antara benua Eropa sama benua Afrika. Palungnya dalam banget, saking dalamnya. Berapa ya tepatnya, teman-teman bisa googling deh, saya lupa. Kedalamannya air laut yang di palung itu saking dalamnya, itu sampai ada setelah sekian meter itu cahaya matahari udah nggak bisa nembus air laut di dalam. Jadi setelah sekian meter sudah tidak bisa ditembus lagi sama matahari, otomatis air yang ada di dalam situ nggak pernah kena sinar matahari, berarti airnya dingin sekali, teman-teman. Jadi kayak menarik karena di perbatasan itu bagian sebelah kanannya, kalau bagian sebelah mungkin kita bilangnya lebih sebelah barat ya, perbatasan sebelah baratnya itu sudah masuk ke ke Laut Atlantik yang terkenal dengan dinginnya. Kemudian yang ke bagian ke timurnya itu lautan Mediterania. Jadi di tempat saya, depan saya, nanti tak tunjukin ke teman-teman. Di depan saya ini adalah perbatasan antara laut Mediterania dan laut Atlantik. Which is kadang-kadang kalau misalnya pas angin dari timur membawa air laut, kan ke bawah angin juga ya teman-teman. Kalau pas anginnya datang dari timur ke bawah, airnya ke barat, itu airnya agak sedikit hangat. Sebaliknya, kalau pas angin datang dari barat, dibawa ke timur, anginnya dinginnya luar biasa. Apalagi air yang ada di laut itu kan ada gelombang laut yang selalu bergerak. Air yang di laut, yang di permukaan laut itu kan nggak selalu di permukaan. Kadang-kadang dia juga ke dalam, kadang-kadang juga ke atas. Nah, kalau pas air laut yang di dalam palung yang saya bilang tadi, yang bagian yang paling dalam di antara dua benua itu, yang nggak pernah kena sinar matahari, pas kena gelombang gitu, ada gelombang laut gitu kan teman-teman, itu naik ke atas, air yang nggak pernah kena sinar matahari itu naik ke atas, dinginnya luar biasa teman-teman. Jadi pantai di sini tuh menarik, karena terkadang airnya hangat, terkadang airnya dingin, terkadang airnya dingin sekali, kayak mungkin lebih dingin dari kalau teman-teman habis ngambil air putih di kulkas, kan udah dingin ya, lebih dingin dari itu. Jadi kayak fenomena alamnya di sini tuh menarik banget, karena yaitu letak geografis, perubahan cuaca, kemudian perubahan angin itu bikin air laut di sini jadi berubah-ubah. Begitu teman-teman. Seru di sini fenomena alamnya yang saya tidak menemui fenomena seperti ini ada di Indonesia gitu. Mbak Yati, materialnya sekolah. Materialnya sekolah. Jam 10 tadi sudah berangkat. 10:04 tadi material berangkat. Jadi di sini kalau misalnya saya turun ke laut, ke pantai,
Itu saya nunggu cuaca teman-teman. Pas anginnya yang nggak bawa air laut dari Atlantik ke timur. Soalnya kalau pas di bawah itu pas anginnya dari laut Atlantik, wah airnya dingin banget teman-teman. Maaf ya teman-teman, tak sambil makan. Mbak Imaro, Mbak Dewi, bukan Mbak Yanti. Typo ya Mbak ya. Jam berapa di sini? Di sini sekarang jam 10:30. Terus juga karena ini ikan lumba-lumba itu kan banyak banget di Laut Atlantik. Kadang mereka nyebrang dari Laut Atlantik ke Laut Mediterania, terutama kalau pas lagi ada angin. Next time nanti saya ceritain ada beberapa jenis angin di sini yang bawa beberapa dolphin atau lumba-lumba dari Atlantik ke Mediterania, cari kehangatan mereka. Kalau pas ada angin Levante, nanti tak ceritain next time angin Levante, angin Poniente dan lain sebagainya. Kalau pas ada angin Levante datang, lautnya tenang teman-teman. Dan dari sini, dari tempat saya duduk ini ke depan, sering banget saya ngeliat lumba-lumba tuh kayak menari-nari di depan itu, banyak banget teman-teman, sering sekali. Jadi lihat lumba-lumba gratis, sering banget nyebrang gitu dari barat menuju ke timur. Saya nggak tahu jam berapa mereka balik lagi ke barat, saya nggak tahu. Karena kan mereka nggak ke Laut Mediterania, ada tapi jarang. Biasanya mereka memang lebih banyak di Laut Atlantik. Kalau pagi, pokoknya kalau pagi lah. Kalau siang juga mereka nggak tahu ritmenya mereka tuh pagi. Biasanya nyebrangnya nggak pernah siang atau sore, nggak pernah. Pagi biasanya dari barat ke timur. Nggak tahu mereka koloni ikan itu balik lagi ke baratnya kapan, saya nggak tahu. Mungkin nggak lewat di depan. Cuman kalau pagi itu pasti, nggak pasti tapi sering banget saya ngeliat mereka nyebrang. Di depan balkoni bisa kita lihat, nggak perlu pakai apa-apa. Kadang-kadang agak jauh juga saya pakai ini teleskop kalau agak jauh. Cuman seringnya tuh deket, kita bisa lihat pakai mata telanjang. Mbak Yuni, salam kembali. Kulon Progo, apa kabar? Mbak Tanti. Hari ini anginnya angin Levante Timur. Hari ini tak tunjukin ke teman-teman ya. Inilah pemandangan dari apartemen. Cuman karena ini angin Levante, cuacanya berkabut. Kalau Levante, sebentar, mana kamera depannya? Oh ini. Nah ini dia. Ini pemandangan dari apartemen kami. Saya tinggal di lantai 15 teman-teman. Berkabut, hari ini nggak cerah. Jadi tergantung angin. Kalau anginnya datang dari Levante, dari arah sana, itu biasanya kan berkabut begini, nggak kelihatan. Dan kalau kabutnya lebih tebal, lebih tebal banget, itu bahaya untuk yang sailing. Kalau siang hari, kapan-kapan lah ya, nanti tak, kalau pas cuacanya bagus. Summer di sini teman-teman penuh sama kapal-kapal jet-jet pribadi di sini, penuh banget. Portnya ada di sana, Port Sotogrande di sana, salah satu port terbesar di Eropa di sana tuh, di sebelah sana, terbesar, terpanjang, terluas, itu di sebelah sana portnya. Jadi kapal-kapal pribadi itu ada di sana semua, yang nengkreng. Di sana nggak ada kapal publik, ada 1-2 tapi untuk disewakan, bukan untuk kapal publik ngangkut dari mana ke mana gitu, nggak. Jadi memang benar-benar tempat parkir kapal-kapal pribadi terbesar di Eropa ada di situ. Dan kalau cuacanya bagus, nah teman-teman ada burung. Cuacanya bagus, ini mereka kapal-kapal tuh sepanjang hari ada di sini. Teman-teman bisa lihat, cuman ya ini karena berkabut. Dan bawahnya lihat,
Ini bawahnya pantai. Biasa saya suka pagi-pagi itu saya suka nongkrong di bawah situ sama Matilde, lihat sunrise di batu-batuan situ. Cuman pagi ini anginnya air lautnya tinggi. Itu terendam. Biasanya itu nggak terendam. Kalau di bagian sana nggak terendam, di sini itu kayak kolam, teman-teman. Karena ada batu-batu yang nutupin, menghambat airnya masuk ke dalam, terus jadi kayak kolam gitu. Cuman sekarang airnya tinggi. Nah, seperti ini pemandangannya. Itu di sebelah sana juga pantai. Ramai banget teman-teman kalau siang di sini. Cuman ini cuacanya berkabut, teman-teman nggak bisa lihat. Nanti kalau pas cuacanya cerah, teman-teman tak ajak melihat di sebelah sana itu benua Afrika kelihatan dari sini. Di sebelah sana. Cuman karena berkabut nggak kelihatan. Iya, tapi sebenarnya teman-teman ini hari ini nggak terlalu, pemandangannya nggak terlalu bagus, agak syahdu pemandangannya hari ini. Saya balik sarapan lagi ya. Jadi gitu dari depan apartemen kami di sini pemandangannya begitu. Suka banget saya. Saya lebih suka ke ke suara air lautnya. Favorit saya kalau di sini itu pas bulan purnama. Sunrise saya juga suka. Sunsetnya nggak muncul dari laut ya, sunsetnya di gunung. Jadi dari balkoni di kamar saya bisa lihat sunset. Kalau sunrise dari kamar saya juga bisa, dari kamarnya Matilde juga bisa, dari teras juga bisa. Sunset itu dari duduk di sini pun dari jendela sana bisa, karena apartemennya ini semuanya kaca di bagian luarnya. Jadi kita bisa, sudah banget, bisa lihat sunrise terus sama mata bulan. Nggak bisa teman-teman, sorry tak pakai lagi, shallow banget. Bulan purnama, karena bulan purnama keluarnya di situ, bulannya tuh keluar di sini teman-teman. Tak tunjukin lagi tuh, bulannya tuh munculnya dari sana. Cuman sudah 3 tahun terakhir ini saya nggak, kok 3 tahun sih ya, 2 tahun terakhir saya kalau ngevlog nggak pakai kamera yang benar-benar kamera gede gitu. Dulu saya suka ngevlog pakai kamera gede, jadi kalau ngezoom objek-objek kayak bulan, bintang gitu tuh kayak yang agak lumayan fokus dan bisa kelihatan bagus banget. Cuman sekarang saya ngevlognya pakai HP, jadinya nggak terlalu kelihatan, cantik banget. Dan favorit saya kalau lagi bulan purnama, saya tidur di kamar, di belakang saya ini ada tembok, terus sebelahnya ada kamar. Itu saya tidur di sana, gorden jendela saya buka, jadi bisa tidur sambil lihat bintang-bintang, sambil lihat bulan, terus sama suara ombak. Itu hal yang favorit saya kalau malam hari summer di sini, teman-teman. Kayak nggak ada yang lebih indah dari itu gitu loh rasanya, kalau tidur ditemani bulan, temani bintang, sama dengar suara ombak. Lanjutkan sarapan lagi teman-teman. Di area ini gedung tempat saya tinggal itu adalah gedung satu-satunya. Sebenarnya gedungnya ada 2, cuman satu dulu dibikinnya sama satu developer. Jadi di area sini sepanjang Soto Grande ini sampai ke sana gedung tinggi itu cuman satu-satunya ya ini. Jadi di area ini ada 2 gedung, developernya 1 sampai lantai 16 lantainya. Nggak ada lagi gedung-gedung yang lain karena dilarang teman-teman. Di sini tuh saya nggak tahu kenapa dulu ini dapat izin untuk bikin apartemen tinggi di pinggir laut, karena ini sampai ke ujung Tarifa, Kadis, sampai ujung sana nggak ada gedung tinggi yang lebih dari 5 lantai, kayaknya nggak ada. Paling tuh 1, 2 gitu. Itu pun jarang. Dan bikinnya pun ininya susah. Saya nggak tahu ini dulu, kayaknya entah politik, entah nyogok, entah apa. Karena ini gedungnya udah lama. Sebenarnya gedung ini umurnya sudah 50-an tahun. Umurnya udah tua. Nggak ada, karena di sini kan kenapa dilarangnya gedung-gedung tinggi di pinggir pantai dilarang itu karena
mengganggu view teman-teman, nggak boleh merusak pemandangan di sini karena emang betul kalau banyak gedung-gedung tinggi kan pemandangan lautnya jadi agak terganggu. Cuman mungkin sebenarnya banyak orang komplain di area ini dengan gedung ini. Ada 2 gedung tempat kita ini, terus ada satu lagi di sebelahnya, satu area, satu pagar gitu. Kalau orang-orang yang tinggal di sini mereka akan komplain karena gedung ini mengganggu pemandangan, terutama ini kan di pinggir laut ya, terus ada jalan di sebelah gedung tuh ada jalan raya, jalan tua yang menghubungkan antara Malaga dan Cadiz. Terus kayak ada bukit-bukit gitu. Nah, di bukit-bukit itu banyak villa-villa. Villa-villa yang misalnya depan kayak ada tarik garis lurus dari gedung ini, mereka akan nggak bisa melihat pantai karena terganggu sama gedung ini. Jadi mungkin mereka agak terganggu dengan adanya gedung ini. Cuman untuk orang-orang yang tinggal di gedung ini itu kayak yang amazing, kayak yang kayak yang harta karun bisa tinggal di sini gitu. Kayak semua orang itu kayak yang pengen lomba-lomba kalau bisa tinggal di sana. Di sini banyak sekali tempat-tempat yang disewakan di sini, di bawah, di samping itu ada beberapa yang disewakan khusus untuk musim panas karena musim dingin di sini laut tinggi, ombak terlalu kencang, agak ngeri teman-teman kalau musim dingin. Tapi kalau musim panas semua orang tuh kayak yang berlomba-lomba untuk bisa tinggal di apartemen ini karena memang view-nya luar biasa banget, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi kalau orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu kan suka banget dengan yang namanya laut ya. Jadi kayak yang benar-benar kalau mereka bisa tinggal, bisa nyewa apartemen di sini tuh kayak yang amazing banget. Mbak Asma, oh ya, kapal pesiar atau kapal ikan, Mbak? The best, iya, bagus banget pemandangannya di sini, teman-teman. Area Cadiz ini, terutama yang daerah kesana, kalau Soto Grande ini saya bilang kayak areanya tuh kayak agak yang khusus, dibilang eksklusif ya eksklusif, dibilang tertutup sebenarnya nggak tertutup juga, cuman kayak nggak semua orang bisa masuk ke area ini ya, kayak mungkin sama lah kayak di Indonesia yang kayak anggaplah kayak resort gitu kan, nggak semua orang bisa masuk, walaupun mungkin dilarang nggak juga, cuman kayak orang yang nggak punya akses ke sini nggak bakalan masuk ke sini gitu. Kalau di Soto Grande itu terkenalnya begitu. Terus agak ke barat sedikit ke sana, Tarifa itu segala macam itu karena di sana tuh anginnya kenceng banget. Bayangin lah teman-teman, Laut Atlantik yang dari benua, teman-teman kan ngerti kan, dari benua Eropa sampai ke benua Amerika tuh udah nggak ada pulau-pulau lagi, jadi benar-benar yang cuman laut. Jadinya kalau pas ada angin kan kencengnya luar biasa. Mungkin kita nggak nemuin angin di pantai sekencang yang ada di sini di Indonesia, karena di Indonesia kan kita kepulauan ya, istilahnya laut itu nanti masih ada pulau, jadi kayak masih ada hambatan angin, terus nanti laut lagi ada pulau lagi, masih ada hambatan. Cuman kalau di sini benar-benar habis benua Eropa ini udah ke baratnya, langsung nanti ketemunya lagi dengan benua Amerika, nun jauh di sana. Jadi anginnya benar-benar kalau lihat kenceng banget. Nah, kencengnya angin di sini itu dipakai di sini untuk water sport, namanya windsurf. Di sini terkenal banget. Salah satu tempat yang terkenal di dunia yang aman untuk melakukan windsurf itu ada di provinsi ini. Tempatnya ada di Tarifa. Next time mungkin kalau ada waktu saya ajak teman-teman ke sana. Saya selalu ke sana, cuman beberapa kali saya bikin video juga kayaknya ke area itu. Dan di sana itu karena banyak banget turis dari seluruh dunia, teman-teman. Terutama turisnya untuk main sport windsurf itu ya. Kayak surfing, cuman dia kayak ada layarnya gitu loh, teman-teman, windsurf. Nah, di sana saking banyaknya tamu-tamu dari berbagai negara yang datang. Kalau andaikan itu di Indonesia, mungkin kita di daerah itu akan banyak pengembang developer yang bikin hotel, bikin penginapan dan lain sebagainya. Karena itu kayak menjadi nilai komoditi. Wah, pasti kalau kita nanam modal di sana untuk bikin penginapan, bikin hotel, pasti bakalan laris. Cuman di sini enggak. Di sini kalau mereka terlambat datang atau mereka telat untuk booking in advance gitu ya, jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan sebelumnya, misalnya mendatang bulan Juli, mereka harus
teman-teman, sebentar ya, bentar teman-teman, tak ceritain sebentar. Sorry teman-teman, tak ceritain. Tak selesaikan dulu cerita yang tentang di Tarifa tadi ya. Nanti habis itu tak ceritain apa yang barusan saya lihat. Mereka nggak bakal dapat tempat tinggal karena memang di sini tuh nggak boleh di area Tarifa itu benar-benar. Nanti kalau saya ke sana tak ajak teman-teman untuk melihat ya. Areanya cantik, nature-nya cantik banget. Cuman di sana tuh penginapan cuman ada 1-2. Bukan karena orang-orang di sini pada nggak punya uang dan nggak mau invest bikin penginapan atau hotel, tapi dilarang teman-teman. Di sana benar-benar dilarang bangun rumah aja ya, itu kayak yang benar-benar harus strict banget, nggak boleh, apalagi bikin hotel yang tinggi karena itu mengganggu pemandangan. Jadi pemerintah di sini mereka mengkeep area itu benar-benar kayak yang area kayak agak apa ya, kayak benar-benar natural gitu, walaupun turisnya luar biasa banyaknya. Itu. Terus saya mau cerita. Yang tadi barusan saya lihat, melihat ada kapal di depan saya, kayak agak mencurigakan. Di sini karena ini adalah area perbatasan dari Afrika ke Eropa, itu jadi salah satu area yang sangat berbahaya sebenarnya di sini. Pertama untuk human trafficking, kemudian yang kedua drugs, teman-teman. Ya, dari Afrika biasanya mereka datangnya ke sini dan dibawa pakai apa? Dibawa pakai kapal. Tadi makanya saya lihat kok kayak ada kapal mencurigakan. Kemudian tak lihat ternyata polisi patroli. Ada satu kapal di depan, terus di belakangnya kayak ada kapal polisi patroli. Cuman tak lihat pakai ini kan kelihatan bendera kapalnya, bendera Inggris kapalnya. Terus di belakangnya kayak ada kapal polisi yang ngikutin di belakangnya, nggak tahu kenapa. Di sini banyak banget cerita-cerita yang tentang human trafficking, orang-orang dari Afrika umumnya yang ingin mencari suaka, cari kehidupan yang lebih baik. Tujuan mereka biasanya itu Perancis sebenarnya. Cuman satu-satunya jalan untuk masuk ke Eropa, pintu yang terdekat itu adalah Spanyol. Jadinya otomatis mereka biasanya akan masuk lewat pintu Spanyol. Walaupun nanti dari Spanyol mereka akan pergi ke Perancis, cuman biasanya itu mereka akan datangnya ke Spanyol dulu. Macam-macam, ada yang bayar mafia dulu, ada yang berenang, mati di laut, itu banyak sekali dulu. Karena kan jaraknya kayak nggak, kalau dilihat pakai kasat mata kayaknya deket, kelihatan tuh benua Afrika cuma di depan. Terus kalau orang-orang dari Afrika ngelihatnya, oh Eropa cuma di situ, yuk kita berenang. Kehabisan tenaga di laut, mereka mati. Atau mungkin air lautnya terlalu dingin, mereka mati. Kebawa ombak, mereka mati. Banyak banget kasus-kasus seperti itu. Terus kalau yang pakai pakai kapal-kapal gitu, pakai yang mafia gitu, mungkin kalau di kita kayak mungkin bisa dibilang kayak kita yang ingin bekerja di luar negeri terus bayar sama agen, mungkin kayak hampir sama kayak gitu, terus terlantar, mungkin agennya nggak bertanggung jawab, hampir sama seperti itulah. Cuman kalau di Indonesia kan mau bekerja di luar negeri ya sama sebenarnya, mereka juga diiming-imingi mau bekerja di Eropa nggak, bayar sekian gitu, terus mereka dimasukkan ke kapal gitu ya, kayak 50 orang, 20 orang tergantung kapalnya berapa, muatan berapa. Terus kadang-kadang kalau yang kebanyakan sih itu ilegal, kebanyakan nggak resmi, dan kalaupun resmi itu jarang banget orang-orang Eropa yang cari pekerja dari Afrika, kecuali yang benar-benar punya talent gitu ya, punya sesuai dengan kebutuhan, punya CV dan segala macam, itu jarang. Dan beberapa kasus tuh mereka dimasukkan ke dalam kapal terus sampai di perbatasan. Jadi kan ada perbatasan laut ya teman-teman, perbatasan laut yang masih teritorial Afrika, kemudian ada lagi kapal yang masuk ke teritorial Eropa. Nanti pas mereka udah masuk ke teritorial Eropa itu, mereka ditinggal teman-teman. Jadi awak kapalnya dipindahin ke kapal yang lain.
Terus mereka itu ditinggal di tengah laut, tapi sudah masuk ke wilayah teritorial Eropa, which is itu masuk ke dalam wilayah Spanyol, karena kan yang bagian terdekatnya Spanyol. Itu banyak, sampai kadang-kadang mereka terkatung-katung beberapa hari, apalagi kalau orang-orang dari desa, mereka nggak ngerti gimana operasikan kapal, ada yang mati kelaparan di kapal. Tuh kasus-kasus kayak gitu tuh banyak sekali di sini, kejadian seperti itu. Terus biasanya nanti ditemuin sama sama kapal-kapal patroli laut di sini. Terus karena hak asasi manusia ya teman-teman, kita nggak bisa udah masuk ke wilayah kita, anggaplah gitu ya, ke wilayah Spanyol, itu ada orang-orang terlantar di wilayah Spanyol, kan nggak boleh kita terlantarin gitu. Terus akhirnya ya itu diambil sama pemerintah di Spanyol, kayak jadi refugee lah ya, kayak penampungan gitu mereka. Terus kalau mereka datang dengan paspor yang lengkap segala macam gitu, mereka dia akan dibalikin ke negaranya. Cuman banyak kasus itu mereka sengaja nggak bawa paspor, kemudian sengaja nggak bawa identitas diri, kemudian nanti kalau ditanya polisi, karena kan mau dipulangin kalau ditanya kamu dari negara mana, mereka akan jawab lupa atau nggak tahu. Karena itu kayak jadi kuncinya di sini, kalau kamu nggak tahu rumahmu di mana, kamu dibalikin kemana. Kalau dibongkar semuanya kopernya, tasnya, segala macamnya, arsipnya, mereka nggak punya apa-apa. Jadi benar-benar kayak yang nggak punya identitas ya, benar-benar cuma ditanya namamu siapa, mungkin nama ingat lah ya, namamu siapa, tempat tinggalmu di mana, orang tuamu di mana. Itu mereka bukannya mereka nggak tahu, mereka memang sengaja kayak menghapus jejak gitu loh. Jadi kalau kamu dari negara mana, mereka nggak akan jawab dari negara mana, karena kan nggak bisa kalau mereka nggak jawab dari mana, pemerintah di sini nggak tahu mau dipulangin kemana gitu ya. At the end mereka ya jadi banyak yang jadi pengangguran di sini, jadi gelandangan di sini tuh banyak. Memang betul dibantu sama pemerintah Spanyol, saya lupa ya 400 euro apa 300 euro ya per bulan selama 2 tahun kalau saya nggak salah ya. Habis itu diberi pelatihan untuk kerja segala macamnya gitu. Cuman kan yang namanya orang beda-beda ya teman-teman. Ada yang memang benar-benar di sini niatnya cari kerja, dikasih pelatihan, mereka ngikutin bisa untuk cari kerja. Cuman banyak yang diantara mereka tuh yang kayak mau hidup enak cepet tapi nggak mau kerja gitu loh. Akhirnya banyak yang terlantung-lantung, banyak banget di sini. Terus banyak yang berakhir pada akhirnya nanti mereka jualan pareo itu kayak apa sih, kain-kain pantai, nanti dijual di pinggir-pinggir pantai, kayak inilah jual cindera mata tapi jalan kaki ke pantai, terus jual-jualan di pinggir. Itu kalau musim panas. Kalau musim dingin mereka benar-benar yang kayak jobless, banyak banget seperti itu. Terus drugs juga banyak banget, cuman kalau saya drugs saya agak takut ceritanya, nanti deh lain kali. Jadi wanti-wanti juga sama Nacho, hati-hati kalau cerita tentang drugs, apalagi kalau pas lagi kamu lihat segala macamnya. Karena kayak orang-orang drugs gitu, mafia gitu kan, mereka nggak pakai tedeng aling-aling teman-teman. Sekali mereka tahu siapa, hidup kita dalam bahaya. Di sini banyak banget mafia di sini. Tahun kemarin ada kapal di port, kapal pribadi. Saya nggak tahu ceritanya itu yang punya mafia atau kapal itu disewa. Dalamnya itu ada uang nilainya berapa ya rupiahnya? Ada uang di dalam situ, jumlahnya 2 juta euro teman-teman. 2 juta euro itu berapa ya kalau dirupiahkan? Kali 33 miliar 300 juta di dalam kapal, ditemuin sama polisi. Kapalnya terakhir tahun kemarin masih ada di sana, cuman kemarin 2 hari yang lalu ya, saya lewat port, kapalnya sudah nggak ada. Itu uang drugs gitu, banyak banget di sini. Dan di sini kadang-kadang kita bisa lihat grafiknya mereka. Cuman kalau sekalipun kamu melihat, jangan bilang ke orang lain pas ngelihatnya, itu aku lihat, atau itu nggak boleh, demi keamanan kita. Karena kita nggak tahu kita ngajak bicara siapa gitu. Kadang-kadang mungkin teman kita, mungkin pekerjaan sampingnya itu kan kita nggak tahu.
Kita bisa langsung gitu. Bahaya. Anyway, gara-gara ngobrol ngalor ngidul sampai sarapan saya terbengkalai. Di sini banyak cerita-cerita menarik. Semua kalangan di sini ada. Ada beberapa orang Indonesia, TKI Indonesia yang kerja di sini ada. Nggak banyak tapi Soto Grande ya. Kalau di daerah-daerah lain mungkin agak lumayan banyak. Di sini ada. Kerja jadi asisten rumah tangga gitu di daerah Soto Grande dan tidur di sana di rumah majikannya. Nah, tapi nggak banyak. Yang banyak di sini dari Filipina, karena secara hubungan sejarahnya, karena Filipina kan pernah dikunjungi Spanyol ya, pernah kayak dijajah, mungkin dibilang dijajah mungkin lebih bahasa halusnya mungkin pernah dikunjungi Spanyol tempo dulu. Jadi kayak ada ikatan, kayak kita sama Belanda lah, kayak ada ikatan sejarah. Terus orang-orang Filipina mereka bisa bahasa Spanyol walaupun tidak semua. Beda sama orang Indonesia kan nggak terlalu, bahasa Spanyol mungkin agak asing ya, mungkin bahasa Inggris bisa, cuman bahasa Spanyol agak asing. Jadi kalau untuk asisten rumah tangga, tukang kebun, sopir, itu biasanya mereka adalah orang-orang dari Filipina di sini banyaknya. Thailand juga jarang, Filipina yang banyak di sini. Nanti tak ceritain kenapa saya bisa tinggal di sini, walaupun saya bukan orang kaya, teman-teman. Alhamdulillah cukup, cuman dibanding mereka yang klien-klien saya itu, walah, saya bukan apa-apanya. Saya tinggal di sini dari tahun 2011. 12 tahun yang lalu. Harapan apa? Roti, madu, igos itu buah tin. Tapi buah tinnya udah jadi selai, alpukat sama salmon. Iya Mbak Rias, di sini banyak banget cerita yang bisa saya share ke teman-teman. Yang barangkali cerita-cerita seperti ini itu nggak ada di Indonesia. Kita punya cerita keseruan lain di Indonesia, cuman di belahan bumi yang lain di sini ada banyak cerita-cerita seperti itu. Teman-teman dengar kan ya suara ombaknya? Anginnya kencang hari ini. Ini kabutnya sebenarnya nggak begitu parah. Kadang kalau mulai bantainya kenceng, kabutnya benar-benar luar biasa, nggak bisa ngelihat teman-teman. Jadi kayak saya tinggal di atas awan. Dan lantai 16 kan tinggi ya. Terus kalau keluar pakai mobil kayak kita kalau kebakaran hutan. Jadi kalau pakai mobil siang hari kita nyalain lampu karena kabut. Share cerita horor. Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Nggak tahu ya di sini ada Nyi Roro Kidul apa enggak ya? Nyi Roro Kidul nggak tahu. Istananya, wilayah kekuasaannya sampai di sini atau enggak? Nanti bagian paling selatan juga. To be honest, kalau disuruh milih sarapan ini apa soto, saya milih soto. Cuman nggak ada soto teman-teman. Mbak Arun. Terima kasih Mbak Erlin, doa yang sama juga untuk jenengan, sehat selalu, sukses selalu. Saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka pakai kacamata, cuman mata saya kok nggak bersahabat. Cedonya luar biasa ya.
Nah, nggak bisa buka mata saya. Silau banget. Terima kasih Mbak Mona Lisa. Ay, sorry teman-teman, nggak bisa. Pedih matanya. Sekarang ini apukat, yogurt, blueberry, jam berapa ini ya? Harus pergi jam 12, jam 11. Kalau di sini jam kerjanya Nacho, walaupun nggak selalu 8 jam per hari ya kerjanya suami saya di sini. Kadang 1 jam sehari, kadang 2 jam sehari. Cuman pagi pasti dia keluar, pagi pasti keluar. Yang saya suka dari sini cuma satu. Kemana-mana kita butuh mobil, cuman itu. Salam kenal kembali Mbak. Siapa ini di atasnya Mbak? Mbak Cut ini. Aduh, namanya kebablasan ke atas, nggak bisa baca. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mai. Saya sebenarnya bawa beberapa kacamata dari Castellon. Cuman nggak tahu boxnya kayaknya nggak ke bawah deh. Yang ke bawah cuman ini. Oh iya, satu lagi. Laut di depan saya. Laut di depan saya itu adalah satu-satunya jalur lalu lintas kapal-kapal internasional di seluruh dunia. Hampir semua kapal dari Asia yang tujuannya ke Afrika, yang tujuannya ke Eropa, atau bahkan yang tujuannya ke Amerika, semuanya lewat jalur di depan saya, di depan apartemen kami, semuanya, tidak terkecuali. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa? Kalau teman-teman buka Google Map, jalur dari Asia lewat depan saya ini, terus crossing, ngelewatin antara benua Eropa dan benua Afrika di depan, benua Afrika sama benua Eropa, langsung lanjut ke Amerika. Itu adalah jalan tercepat. Kalau di kita mungkin kayak bisa dibilang jalan tol, tapi lintasan tercepat. Save waktu yang pertama karena lebih dekat jaraknya. Kemudian save biaya karena bahan bakar dan lain sebagainya. Dan ketiga aman karena lautnya agak relatif lebih aman. Bayangin, kalau mungkin teman-teman sekarang bisa buka Google Map ya. Bayangin kalau dari Asia, teman-teman mau ke Afrika, mau ke Amerika, tapi teman-teman turun ke bawah lebih ke selatan lagi, ngelewatin benua Afrika yang selatan yang di sana. Jadi kayak misalnya dari Asia ke Eropa lah ya, itu kan kisaran waktunya antara sebulan 2 bulan kurang lebih lah ya, tergantung jenis kapalnya. Kalau lewat jalur yang cepat. Kalau teman-teman mau ngelewatin jalur yang lebih lama dari Asia turun ke bawah selatan, muterin benua Afrika baru masuk ke wilayah Eropa, nanti teman-teman cek di Google ya. Itu waktunya akan lebih lama. Jadi kalau yang dari Asia ngelewatin sini itu lurus, kalau yang dari Asia mau ngelewatin sini tapi harus muter ke benua Afrika dulu, jadi kayak setengah lingkaran gitu. Jadi relatif lebih jauh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anginnya akan lebih berbahaya. Atau misalnya teman-teman mau misalnya dari Indonesia lah ya, dari Indonesia kalau keberatan misalnya crossing Singapura bla 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 langsung ke sini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau muter dari Jakarta misalnya, muter dulu ke Irian Jaya, ngelewatin Papua Nugini,
lewatinnya nanti jatuhnya bukan lautan Mediterania, teman-teman akan ngelewatin lautan Pasifik, muter jauh ke utara sana muternya. Itu memakan waktu jauh lebih lama lagi. Itu kayak mengulang ceritanya Columbus kan. Dulu kan Columbus sempat dari sini langsung ngetan langsung ke timur, terus nyoba lagi dia ke barat, muter ngelewatin laut Pasifik, terus akhirnya ketemu sama benua Amerika, muter lagi ketemu lagi sama Filipina waktu itu. Teman-teman ingat sejarah. Jadi ini adalah gerbang terpenting untuk lalu lintas laut di sini, kapal-kapal barang sih biasanya. Jadi pernah saya waktu di dekat Cibatar di sana di daerah Kadis ada kapal gede gitu, saya waktu itu pakai kamera besar, terus ada kapal, ada kontainer gitu, ada tulisannya Batam. Dari Batam teman-teman kapalnya, kapal barang. Dan di sini ada port, di Spanyol itu ada 2 port besar yang jadi jadi gerbang ekonomi gerbang ekonomi Eropa, bisa dibilang begitu. Yang pertama di Barcelona, ada 3, Barcelona, dan di sini Algeciras itu dekat banget dari sini, sekitar 20 menit naik kendaraan. Sama satu lagi di Valencia tempat saya, cuman Valencia sekarang tidak terlalu, kalau dibanding sama Algeciras sama Barcelona ya, dulu zaman belum era milenial seperti sekarang, masih zaman tahun 1000-an sekian gitu, gerbang utamanya itu justru di Valencia dulu ya, gedung-gedung tua, kemudian pusat-pusat dagang internasional tuh dulu pintunya tuh dulu banget itu di Valencia. Nggak tahu kenapa sejarahnya, kenapa dulu di Valencia, mungkin karena lebih dekat Italia, lebih dekat sama Eropa bagian atas mungkin ya, saya nggak tahu. Cuman seiring berkembangnya waktu, teman-teman, saya tuh suka kepo sama kapal-kapal yang lewat di sini, teman-teman. Bentar. Seiring dengan kapal nelayan, seiring dengan berkembangnya waktu, bergeser pindah ke Barcelona sama ke Algeciras di sini untuk barang-barang impor ataupun ekspor kapal-kapal gitu. Valencia juga masih ada. Bahkan saya kalau kirim-kirim barang, karena kan saya tinggalnya di Castellón ya, dekat sama Valencia, dan saya ada impor barang-barang dari Indonesia, saya bawa ke sini, itu saya pakai port yang di Valencia memang, cuman tidak sebesar dan tidak trafiknya tidak sehektik yang ada di Barcelona dan ada di Algeciras. Ini Algeciras gede banget portnya. Mbak Mom Tangdi Fadil, halo Mbak Rahayu. Oke teman-teman, mungkin ngobrol kita sekian dulu ya, sambil sedikit mungkin agak bisa menambah sedikit wawasan walaupun hanya sebutir debu tentang suasana di sini, tentang kehidupan di sini dan lain sebagainya. Nanti next time kita akan cerita-cerita lagi dengan tema-tema yang lain, termasuk tadi yang request hantu. Seru di sini teman-teman. Masalahnya kalau saya bikin, Mbak Puji, dulu awal-awal itu saya bikin vlog kayak full, walaupun saya bukan orang pinter ya, tapi saya tuh pengen kalau yang vlog itu yang walaupun cuman diselipin sedikit cuil ada edukasinya gitu. Dulu saya dedikasikan vlog saya untuk gitu. Tapi viewernya nggak ada, masyarakat kita agak kurang tertarik dengan hal-hal seperti itu. Terus strategi yang saya pakai, akhirnya saya bergeser. Sebenarnya bukan karena cari viewernya, lebih kepada sayang kalau nggak ada yang nonton gitu loh, kayak ada sesuatu yang ingin dibagikan
yang harapannya bisa di reach banyak orang, bukan karena dalam tanda petik, bukan karena materi, tapi karena bisa sharing ilmu pengetahuan ke orang-orang, tapi nggak ada yang nonton tuh sayang. Kayak saya udah dedikasikan waktu saya misalnya 2 jam 3 jam ngerjain bikin vlog yang diselipin sedikit pengetahuan, tapi nggak ada yang nonton tuh sayang teman-teman. Terus akhirnya saya pakai cara lain, saya selipin dengan masyarakat kita suka hal-hal yang misalnya kayak yang remeh-remeh, yang receh-receh, yang lucu-lucu, yang konyol-konyol, yang nggak masuk akal, atau gosip. Itu yang nonton bakalan banyak gitu. Akhirnya metodenya saya ubah dari yang tadinya kayak pure pengetahuan, saya suka selipin jadi kayak video receh tapi nanti dalamnya ada sedikit selipin sesuatu yang mungkin akan berguna untuk orang-orang tahu gitu. Jeniko, pengetahuan gimana? Kayaknya akan saya share next ya, karena saya di sini sampai Agustus. Nanti kalau pagi saya pas free atau pagi-pagi banget pas ada dolphin, pas ada lumba-lumba, saya bisa live, saya bisa share ke teman-teman karena saya share udah lumayan lama dan ini saya sudah mau pergi. Sekarang jam 11 lewat 15 menit, jam 12 saya harus pergi dan sarapan saya belum selesai gara-gara ngoceh nih teman-teman. So saya tak sarapan dulu, ini saya habiskan terus saya siap-siap pergi karena saya janjian jam 12. Jadi saya mau keluar dari ini jam 11.15 menit. Jadi waktu saya masih ada 30 menit. 15 menit nyelesain sarapan, beres-beres, 15 menit siap-siap untuk berangkat dan saya akan berangkat. Kita lanjutkan nanti besok insya Allah ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dulu live kita hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu walaupun cuma sebutir debu yang bisa menambah pengetahuan teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di live dan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.